Walianna maratiban nas mutafawitatun fil ibadah. Karena derajat manusia itu berselisih, berbeda-beda dalam urusan ibadah. Tingkat ketakwaannya, keimanannya beda-beda. Ada yang sholatnya khusyuk, ada sholatnya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ada yang kelas sholatnya itu hanya untuk menggugurkan mayudlaku syar'u saja. Ada yang kelasnya itu, kelas sholatnya itu muraqabatu, kelas muraqabah, makom muraqabah. Makom muraqabah itu hati merasa selalu dilihat oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tara fa ilang takun tara fa innahu yara. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka pasti Allah lihat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was sholihin tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ma'talaina Utuhal arifin wa ja'ala khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikmi. Wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi riwayat Imam Bukhari Muslim menerangkan pesan Rasulullah tentang fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jamaati, sholat berjamaah itu tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Unggul dari sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Menurut riwayat lain bukan 27 derajat, tapi khamsan wa ishrina dhifan, 25 derajat itu gimana? Berarti gitu. Ada yang mentafsirkan darajatan seperti Imam Al-Hafnawi, sholat 27 sholat. Satu sholat dikerjakan berjamaah sama seperti mengerjakan sholat sendirian 27 kali. Orang sholat subuh satu kali tapi berjamaah itu kayak orang sholat subuh sendirian tapi 27 kali. Bukan pahalanya bitulikur sedikit, terlalu sedikit. Kalau pahalanya 20, biasa pujian orang Jawa, ganjarane bitulikur derajat. Bukan ganjarannya yang bitulikur. Yang jelas pahalanya agung besar, nggak bisa dihitung, hanya Allah yang tahu pahalanya sholat. Nah
rukun Islam urutan kedua setelah baca kalimat syahadat kan sholat. Satu-satunya kesempatan hamba bisa dekat dengan Allah itu adalah sholat jamaah, adalah melakukan sholat, sering sujud kepada Allah. Sholat jamaah itu bagi wanita maupun laki-laki itu beda. Wa hiya min khasa'isi ummatil habibi sallallahu alaihi wasallam. Sholat berjamaah itu termasuk keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad saja. Dulu nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya sendirian, tidak ada jamaah. Hukumnya ulama hilang. Lirijalin ahrorin mukimin ghairi uratin fi adai maktubatin wawal muhtamadu. Kalau kaum pria yang merdeka, yang bermukim, tidak perjalanan, tidak musafir, dan menemukan pakaian tidak telanjang, untuk mengerjakan sholat fardu secara berjamaah itu hukumnya khilaf ulama. Wa hiya sunnatun muakkadatun indal imamir Rafi'i wal Mawardi. Menurut Imam Rafi'i dan Imam Mawardi, hukum sholat berjamaah bagi kaum pria itu sunat muakkad. Jadi semisal orang sholat sendirian tidak dosa. Kalau pendapat sunat muakkad. Wa indal Imamin Nawawi wa ghairihi, Imam Rafi itu selalu dalam madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya tercukupkan ketika dilakukan oleh orang sebagian, itu namanya fardu kifayah. Kecuali di kampung itu tidak ada jamaah sama sekali, terus ada orang melakukan sholat jamaah tanpa kehadiranmu, orang itu tidak mungkin bisa sholat jamaah, orangnya sudah di masjid, di musola, maka hukumnya fardu ain. Harus itu, karena orang itu sudah adzan, sudah pujian, tidak ada temannya, masa adik sholat diri. Jadi fardu kifayah kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu, sholat jenazahnya hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat berjamaahnya itu sunnah, ngerti? Jadi sholat jenazahnya yang fardu kifayah. Kalau sholat jenazah dikerjakan secara berjamaah, jamaahnya itu hukumnya sunnah. Itu bukan fardu kifayah juga, ngerti ya? Kalau sholat kayak gini loh, kita sholat fardu yang 5 itu hukumnya fardu ain, kewajiban secara individu. Ain itu tertentu, masing-masing orang itu dapat kewajiban. Sholat fardunya fardu ain, tapi mengerjakan sholat fardu secara berjamaah bagi kaum pria ada yang sunat muakkad, ada yang fardu kifayah. Situ beda. Kalau kaum wanita gimana? Kalau kaum wanita itu hukumnya sunat. Makanya wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat, apalagi dia termasuk wanita yang mustahab, wanita sing biasa disahwat, yang lumrah disahwat. Belum sampai di musola, di masjid sudah membuat kaum pria melakukan dosa gara-gara kehadiran dia ikut serta dalam melakukan sholat jamaah. Al-Jama'atu di kitab Fathul Wahab halaman 59. Al-Jama'atu wa in qalat bi masjidin lidzakarin walau sobiyan. Melakukan berjamaah meskipun jumlah jamaahnya sedikit, dilakukan di masjid bagi kaum pria meskipun kaum prianya masih bocah, anak kecil. Afdhalu minha fi ghairi, lebih baik bagi dia, bagi kaum pria daripada dia melakukan jamaah di selain masjid, kalbait seperti rumah sendiri. Wali ghairi dzakari min unsa wa khunsa fil bait afdhalu minha fil masjid. Salat jamaah bagi selain laki-laki, baik itu wanita ataupun seseorang yang Allah takdir punya dua kelamin, punya kelamin wanita dan kelamin laki-laki, melakukan sholat jamaah
bagi selain kaum pria, bagi wanita di rumah itu lebih utama daripada wanita itu melakukan sholat jamaah di masjid. Qala Rasulullah SAW fi marwahu syaikhan afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubata. Paling utamanya sholat seseorang itu di rumah, kecuali yang fardu. Bahia fil masjid afdal, maka lebih utama dilakukan di masjid. Maka Nabi juga mengatakan lam tamnahu nisa'akum al masajida wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kau larang wanita-wanitamu, istri-istrimu, anak perempuanmu, ibumu untuk datang menuju masjid, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka daripada masjid. Tapi nak ngelarang, tapi sing luwih apik ini ngomong. Bagi sabin nisa al khunasa. Wa yukrahu huduruhunna al masjida fi jama'atir rijal. Makruh bagi kaum wanita menghadiri masjid ketika jamaahnya kaum pria. In kunna mustahayatin, jika wanita tersebut termasuk kategori wanita yang lumrah disahwati, sik seger lah kan, sik seger, sik baik nol, meskipun sudah bersuami. Karena apa? Khaufal fitnati, karena takut ada fitnah. Fitnah itu ya membuat mata kaum pria sebelum masuk masjid sudah dosa, sudah zina mata dulu kan ya. Sebelum sujud kepada Allah sudah zina mata. Makanya kalau dihikam, bagaimana mungkin hatimu bisa bercahaya, bisa masuk ke hadirat ilahi kalau hatimu masih terborgol dengan nafsu syahwat. Kaifa yusyriku qalbun suwarun aqwamun tabi'atun fi mir'ati wa kaifa yadkhulu hadratahu wa huwa mukabbalun bi syahawati. Percuma sujud, hatinya sudah terborgol dengan nafsu syahwat dulu, sudah maksiat dulu sebelum sujud. Nanti ketika sholat tidak bisa khusyuk, yang banyak tidak bisa khusyuk. Tanya adik perempuan sampean atau ibu sampean sing masih seger-seger nek wis tuwek nenek-nenek nak apa nak masuk kategori mustahil. Ikut tarawih, apalagi pas itu lebaran Idul Fitri. Masyaallah. Nonton kabeh. Mending salatnya di rumah. Banyak orang awam itu enggak paham. Dikira salat lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha itu harus berjamaah. Terus harus dikerjakan di masjid, kalau di rumah tidak boleh. Banyak yang berpendapat kayak gitu. Keluar tanda, pakaiannya baru, baunya halus, sekali lewat langsung 10 laki-laki noleh kan. Padahal yang lewat satu orang. Serang. Nggak sembarang. Memang Nabi tidak melarang, tapi lebih baik rumah. Wa buyutun khairul lahum. Makanya diceritakan istrinya Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak percaya nasihat Sayyidina Umar. Jadi jangan keluar, jangan ikut jamaah di Masjid Nabawi. Ada di kitab Fawaidul Mutarakisah. Terus Sayyidina Umar itu tidak percaya. Kami kaum wanita tidak pernah dilarang di zaman Nabi untuk keluar menuju masjid. Kalau sejak jenengan jadi khalifah, saya tidak boleh keluar. Kan tujuannya baik untuk sholat. Akhirnya Sayyidina Umar kan itu salatnya salat subuh. Sayyidina Umar itu diam di gelap, Buddha sing wedok nyamar pakai teropong gitu. Ketika istrinya pulang dari masjid itu digodai, diganggu. Akhirnya istrinya lari. Sampai di rumah ditanya sama Sayyidina Umar, gimana mau sholat jamaah di masjid? Ayo katanya hari berikutnya. Enggak, laki-laki zaman sekarang enggak kayak zaman Kanjeng Nabi. Kurang ajar kabeh. Ada Sayyidina Umar sendiri. Di situ Sayyidina Umar politiknya gitu. Jadi istrinya sendiri digodain. Kalau dulu matanya enggak keranjang-keranjang, sekarang banyak keranjangnya. Kayaknya enggak jadi ikut jamaah. Di situ cara Sayyidina Umar menasihati istrinya enggak langsung kan. Larangnya.
Ya unik Sayyidina Umar ya. Wonge keras, tegas, ya ndak bisa gitu kira. Dan guyon. Ingin diceritakan fil Ihya di kitab Ihya dikutip oleh Syekh Khatib As-Sabini dalam kitab Mu'nil Muhtad satu. An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala ayufawitu ahadun sholatal jamaah illa bidambin adznabahu. Tidak ada yang menjadi faktor penyebab seseorang bisa habis kesempatannya, bisa tidak sempat mengerjakan sholat berjamaah, melainkan gara-gara dosa yang dia lakukan. Yang anak uang katanya Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah itu tidak punya kesempatan untuk sholat jamaah, itu gara-gara dosa yang dia tekuni. Nah kalau dosanya habis atau dia jarang dosa atau dia tidak punya dosa, itu pasti disempatkan oleh Allah sholat berjamaah. Wa kana salaf yu'azzuna anfusahum salasata ayyam idza fatat hum at-takbiratul ula. Ulama salaf itu katanya Imam Ghazali di Ihya mentakzir dirinya selama 3 hari jika tidak sempat nututi takbiratul ihramnya imam, itu menindak dirinya selama 3 hari. Wasab'ata ayyam idza fatat hum al jamaah. Kalau sampai tidak jamaah sama sekali, nah nututi takbir menghukum dirinya selama 3 hari dengan ibadah hukuman. Kalau sampai tidak jamaah menghukum dirinya sampai 7 hari tidak keluar rumah, diam di rumah wis khalwat wis. Hikmatu masyru'iyatil jamaah dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 3. Hikmah atau filosofi daripada disyariatkannya salat jamaah untuk umatnya Nabi Muhammad, tujuannya adalah qiyamu nidhamil ulfah bainal musallin, untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama umat Islamnya, terutama yang ikut serta hadir sholat. Walidha, oleh karena itu syuriat al-masajid fil mahali, oleh karena itu masjid menjadi syariat tempat dalam berjamaah, tempat kumpulnya. Yahsulat ta'ahud bil liqa fi awqatis sholat bainal jiran, agar terjalin pertemuan, terjalin silaturahim di waktu-waktu sholat antara tetangga dengan sesama tetangganya. Tujuannya gitu. Kalau di kitab I'anatul Talibin, wa innahu qad ya'lamul jahila minal alim ma yajhaluhu min ahkamiyah. Dengan satu kampung sesama tetangganya ikut jamaah ke mushola, ke masjid, maka akan diketahui siapa yang alim dan siapa pula yang bodoh. Gitu. Cara bacanya tidak fasih Qurannya. Kalau yang ini fasih baru ketemu. Ini kalau ditanya hukum tentang sholat paham, ini sah, ini makruh, ini sunat, paham kesunatan atau rukun-rukun qauli, rukun fi'linya sholat. Dari situ dapat diketahui mana yang alim. Wali anna maratiban nas mutafawiyatatun fil ibadah, karena derajat manusia itu berselisih, berbeda-beda dalam urusan ibadah. Tingkat ketakwaannya, keimanannya beda-beda. Ada yang sholatnya khusyuk, ada sholatnya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ada yang kelas sholatnya itu hanya untuk menggugurkan mayudlaku syar'u saja. Ada yang kelasnya itu, kelas sholatnya itu muraqabatu, kelas muraqabah, maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu hati merasa selalu dilihat oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka pasti Allah lihat kamu. Ini mengandung 2 makna. Makna pertama, makna maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu apa? Ma'rifatullah bi qalbi.
mengenal Allah dengan hati. Jadi hati merasa selalu di muraqabah, merasa selalu dipantau, diawasi. Ini bahasa Jawa muraqabah itu nginjen-nginjen kan. Merasa selalu dipantau, diawasi, diperhatikan oleh Allah. Itu maqam muraqabah. Kalau kita sholat sampai ke derajat itu namanya maqam muraqabah. Di atas maqam muraqabah itu ada maqam musyahadah, maqam persaksian, nyakseni zatnya Allah, nyakseni Allah. Orang yang sudah kelasnya maqam musyahadah, di atasnya muraqabah, itu berarti ru'yatullah bi qalbi, melihat Allah dengan hati. Makanya banyak di kitab-kitab tasawuf kayak hikam atau semacam itu ada kata-kata kullu arif yara rabbahu fi kulli syai. Orang yang makrifat itu melihat Allah dalam segala sesuatu. Yang melihat bukan matanya itu, tapi hati. Bukan mata kepala tapi meripat. Meripat itu apa? Makrifat, moto hati, basiro. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha. Allah pasti memberi kita basir, mata hati. Siapa yang diberi basir dia beruntung. Kalau tidak diberi basir berarti buta mata hatinya. Hanya di situ orang yang sudah sampai maqam musyahadah itu betul-betul melihat Allah dengan hatinya. Mata melihat makhluk tapi hati lihat Allah. Makanya kalau mata kita sering terganggu dengan sekitar kita ketika sholat, sunat merem, taumidul basar. Ketika sholat itu mulai awal takbir sampai salam, kecuali ketika ini jari telunjuk diangkat ketika tahiyat, ini sunat dipandang. Itu mending merem sholat kita. Kalau memang hati kita tidak bisa tenang, tidak bisa khusyuk gara-gara mata kita melihat sekitar, meskipun yang dilihat warnanya tembok atau warnanya selambu atau tiang. Gara-gara tiang ini akhirnya aku lupa kepada Allah. Ya mending merem, sunat merem. Apalagi di pinggirnya ada teman ngobrol atau ada siapa, mending sholatnya itu merem, jamkan mata. Taumidul basar itu sunnah. Yang makruh itu gimana? Ketika memejamkan matanya karena takut ada bahaya, itu baru makruh merem. Kayak kita kalau nggak merem kita akan roboh, itu makruh. Kalau ada sesuatu lalat atau terus merem itu makruh karena khawatir bahaya. Tapi kalau karena hati kita terganggu oleh warna-warna dunia, mending ya sunat merem. Kalau kelas kita masih belum. Biar apa? Biar hati ini belajar maqam muraqabah, merasa dilihat Allah. Selama ini kita sholat sepenting mari sembahyang, hanya menggugurkan kewajiban. Kita belajar naik kelas, belajar ketika sholat merasa dilihat Allah dulu. Suatu saat akan naik kelas, Allah buka hijab mata hatinya sehingga hati kita tembus bisa melihat zatnya. Itu sampailah di situ maqam musyahadah. Ketika maqam musyahadah, lihat apa saja meskipun bukan ketika sholat, tetap yang dilihat Allah. Namanya kalau di hikam itu ainul basirah. Di atasnya lagi ada maqam musyahadah, maqam hakikat. Maqam hakikat itu alfana billah wasyakar bihubbi. Sirna dari segala-galanya sebab cinta Allah dan mabuk cinta karena Allah. Jadi tidak merasa dirinya ada, yang ada cuma Allah. Kecuali kalau sudah fana gini nih, jadah, tidak merasa berbuat apa saja. Ini kayak kelihatan orang gila, ganteng, ya tidak pernah sholat. Tidak, saya cuma nerangkan yang makom derajatnya orang ihsan tadi. Pengertian ihsan itu kesimpulannya ada dua. Kalau nak maqam muraqabah itu maqam musyahadah. Kita kan apalah di situ banyak yang dengar sering sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah,
maka Allah pasti lihat kamu. Ini mengandung dua makna, makna makom muraqabah dan makom musyahadah. Makom merasa, hati merasa dilihat Allah. Kalau makom musyahadah bukan merasa lagi, tapi hatinya yang lihat Allah. Paham ya? Kita belajar seolah-olah dulu, seolah-olah melihat. Nanti dari sering sholat, sering sujud, lama-lama nanti di luar sholat hati kita selalu merasa dilihat Allah. Bal haibatuhu daiman fi qalbi. Kewibawaan Allah ada di dalam hati. Itu juga. Kenapa kok sholat jamaah? Karena kalau kita sholat sendiri ya kekhusyuan kita sendiri saja. Tapi kalau bareng-bareng kan gabungan. Situ. Yang ini khusyuk ketika sujud, yang satunya ketika rukuk. Jadinya nanti hasilnya sempurna gara-gara sholat jamaah. Kalau sholat sendiri-sendiri tidak bisa gabungan kayak gitu. Maka itu keutamaan sholat jamaah sama orang sholat sendiri. Terus jamaah yang bagus itu yang pahalanya besar. Akadu jamaah paling muakkadnya sholat berjamaah adalah al jamaatu fil jum'ah, melakukan sholat berjamaah di hari Jumat. Ini keterangannya ada di kitab Busyrul Karim 264. Itu urutan pertama. Sholat jamaah yang pahalanya besar ketika melakukan sholat jamaah di hari Jumat. Hari Jumat itu berarti ya sekarang malam Jumat, maghrib, isya, subuh, zuhur. Namanya hari yang mulai maghrib, mulai hijriah. Tsumma fi subhi. Kemudian jamaah sholat jamaah subuh di hari apa saja meskipun bukan hari Jumat. Intinya sholat subuh kalau jamaah itu muakkad, kesudatannya kokoh, urutan kedua. Li'anna asyakku, karena orang bisa sholat subuh itu sangat sukar. Wong iso tangi pas tulul fajr itu susah. Lebih-lebih kalau dia masih sempat datang ke masjid mushola untuk berjamaah, tambah repotan lagi. Itu kalau sholat subuh. Makanya pahala sholat jamaah untuk sholat subuh di hari apa saja itu muakkad. Li'annahu asyak, karena sukar, lebih sukar daripada yang selain subuh. Wa subuhul Jumat akadu min subhi ghairiha. Subuhnya hari Jumat lebih muakkad daripada subuhnya selain hari Jumat. Makanya pondok ngadakan KSP, takut ada alumni yang gak jamaah salat subuh. Intinya gitu. Apalagi subuhnya hari Jumat itu paling muakkad, Pak. Dikhabarin karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, akhrajah Tabrani fil Kabir, hadis ke 366. Ini hadisnya gini, hadis tentang sholat subuh. Ma min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jum'ati. Tidak ada sholat yang lebih utama daripada sholat subuh di hari Jumat. Wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa maghfir illa maghfur. Tidaklah aku mengira orang yang ikut serta menghadiri sholat subuh dari di antara kalian para sahabatku kecuali dia dapat ampunan dari Allah. Tanya Nabi. Ada riwayat lain Abi Ubaid bin Al-Jarrah bilang di ma minas sholawati sholatun afdalu min sholatil fajri yaumal jum'ah fil jamaati. Tidak ada sholat yang lebih utama daripada sholat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Wa ma ahsabu man syahida minkum illa maghfurun lah. Tidaklah aku menduga orang yang menghadiri jamaah sholat subuh di hari Jumat melainkan dosanya Allah meskipun tidak wiritan mari sembahyang. Ini jamaah sholat subuh di hari Jumat itu sudah maghfurun lah. Jadi lagi kayak kemarin intinya inti-inti gitu. Ayo dibaca hadisnya yang malih apa dasare wong jamaah sholat subuh di hari Jumat. Ma min sholatin
ma min sholatin afdalu min sholatil fajri min sholatil fajri yaumal jum'ati yaumal ma jum'ati hasibtu ma hasibtu man syahidaha man syahida minkum minkum illa maghfuran. illa maghfurun. Riwayat lain ma minas sholawati Ma minas sholawati sholatun afdalu afdalu min sholatil fajri min sholatil yaumal fajri jum'ati yaumal bil jum'ati jama'ati bil ma jama'ati hasibtu wa ma hasibtu syahidaha syahidaha minkum illa maghfuran lahu. illa maghfuran lahu. Kemudian di antara salat jamaah yang muakkad urutan ketiga summa fil isya, setelah subuh adalah jamaah salat isya di hari apa saja. Di annaha asyakku ba'da subhi, karena salat isya lebih sukar, derajatnya lebih sukar setelah derajatnya salat subuh. Orang isya itu rata-rata ya sibuk biliar, sibuk HP-an, ngopi. Subuh sibuk tidur. Rawa Muslim man sholal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia beribadah di separuh malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang sholat isya'nya berjamaah hari apa saja ini, maka dia seolah-olah beribadah di separuh malam. Separuh malam berarti 6 jam ya. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah maka seolah-olah dia beribadah semalam suntuk, berarti 12 jam. Jadi derajatnya isya itu setengah isu. Memang sepele tapi memang kenyataannya gitu hadis. Ini hadis Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, hadis nomor 650. Nanti sampein foto redaksi buat story biar manfaat untuk yang lain. Tsumma fil asri, urutan yang keempat adalah jamaah sholat asar. Menurut kitab ini li'anna sholatul wusta, karena sholat asar termasuk sholat wusta, sholat tengah-tengah. Ada yang mengartikan wusta itu sholat yang utama. Hafizu sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat wusta itu di Al-Qur'an itu jagalah semua salat fardu. Wassalatil wusta ini ataf lafaz khusus kepada lafaz umum. Salat wusta ini masuk kategori sholawat. Ada di antara salat fardu yang 5 ini yang pahalanya lebih besar dari yang lain. Entah subuh, entah asar, entah isya, entah zuhur, entah maghrib. Ada di antara 5 sholat fardu itu yang disebut dengan sholat wusta, tapi Allah rahasiakan. Makanya ayatnya di Al-Quran hafidzus sholawati was sholatil wusta. Tapi ikut kitab ini, imam ini yang ngarang kitab ini lebih ikut mengartikan sholat wusta ditafsirkan dengan sholat asar. Kalau di tafsir Jalalain itu ada yang mentafsirkan sholat wusta itu asar, ada yang subuh, ada yang isya. Tapi kalau dilihat bahasa umumnya wusta itu kan artinya tengah. Di antara 5 sholat yang tengah-tengah yang mana? Waktu yang ada di tengah-tengah. Ya bukan malam, bukan pagi, ya bukan siang, asar. Kan ya? Kalau maghrib isya masuk malam, subuh masuk pagi, zuhur masuk siang, tapi asar sore. Wusta itu artinya tengah-tengah. Wusta. Mungkin beliau ikut yang mentafsirkan sholat wusta adalah sholat asar karena sholat tengah-tengah. Jarang ngomong sholat asar jamaah, lebih jarang lagi sholat zuhur. Coba sampein ada, paling yang jamaah 2 orang, berdua sama muadzin. Mungkin yang adzan sendiri, pujian sendiri. Sing dadi imam ya sing adzan mau iki. Si ibu-ibu siji nih. Kadang parahnya imamnya
yang perempuan suruh komat. Ada yang bilang, komat bu. Mungkin kecapean. Ada dewe, pujian dewe, ikon ngimami. Untuk pimpin wiridan. Borongan. Kita lanjutkan sampai satu titik wis malena setengah-setengah. Salat wusta. Bahaya min haitsu dzatu salat afdhalus salawat tahdal Jumat. Kalau dilihat dari sisi salat wustanya, asar lebih utama daripada asar lebih utama sesudah salat Jumat. Tsumma subhi, tsumma isya'i, tsumma dhuhri, tsumma maghrib. Kitab Busyrul Kalim 206. Dan bermanfaat sedikit. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amani. Alladzi atama ilma. ilma. Wa razaqani. Min ghairi haulin minni. Wala quwwati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.